kita akan kembali membahas satu contoh soal tes Excel interview admin untuk bidang perhotelan. Di sini ada beberapa kolom kosong yang bakal kita isi. Antaranya adalah kota asal, kemudian lama nginap, kelas, jenis kamar, tarif kamar, kemudian ada juga potongannya dan total bayarnya. Ada juga rekapitulasinya ya, nanti kita isi beserta dengan bagian ini. Nah, petunjuknya udah tertera di sini plus tambahan tabel bantu yang tertampil di sini. Ini bakal kita jadikan sebagai referensi semuanya ya, tabel bantunya. Nah, yang pertama kita mau ngerjain dulu kolom kota asal. Petunjuknya adalah seperti ini. Kalian lihat ya, saya zoom sedikit. Nah, ini. Data kode kamar terdiri dari 8 karakter. Nah, ini adalah ilustrasi dari kodenya. Nanti kita bakal sesuaikan dengan kode yang tertera di atas. Triple X, kemudian X77 dengan ketentuan 2 karakter pertama itu untuk menentukan kota asal, 1 karakter ketiga untuk menentukan kelasnya, 1 karakter kelima menentukan jenis kamarnya, terus 2 karakter terakhir untuk menentukan nomor urut tamunya. Karena kita sekarang mau ngerjakan kota asal, berarti acuannya yang ini ya. Jelas banget ya. Ya, itu dulu. Kalian satu-satu pahamnya biar nanti pelan-pelan bisa mengetahui bagaimana rumus yang harus kita susun. Oke? Nah, kalau 2 karakter pertama berarti yang mana tuh? Yang ini ya, SO. Ini acuan kita. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu dengan acuannya, Pak, terus kita menampilkan kota asal dari mana tuh referensinya? Nah, kita lihat. Di sini nomor 2 ada ketentuan lagi. Tuh, coba dibaca ketentuannya. Kolom kota asal diisi menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika 2 karakter pertama dari kode kamar adalah SO, maka dia Solo. JK, Jakarta. BD, Bandung. SM, Semarang. ME itu Medan. Ya, jadi dia bentuk soalnya bukan berupa tabel, tapi berupa tulisan atau berupa ketikan kayak begini. Nah, kita coba F lagi. If dulu ya, sama dengan if. Nah, if saja nggak cukup. Kenapa? Karena yang menjadi logical testnya itu bukan kode kamar lengkap, tetapi 2 karakter sebelah kiri saja. Dalam hal ini adalah SO. Nah, maka dari itu, biar kita bisa mengambil 2 karakter sebelah kirinya, kita mesti ekstrak dulu tuh. Dengan rumus left. Betul. Kita ekstrak karakter sebelah kiri, karena kan left itu artinya kiri, gitu kan? Nah, lalu lanjut dengan teksnya, yang ini. Sel lengkap dari kode yang mau kita ekstrak beberapa karakternya tadi. Lalu koma 6 chars. 6 chars artinya number karakter. Ada berapa karakter sebelah kiri yang mau kita ekstrak atau yang mau kita ambil? 2 ya. S dan O. Tadi kita sudah bahas di awal. Balas kurung. Kemudian berikutnya kita lanjut nih di logikanya. Kita sudah mengambil acuan 2 karakter sebelah kiri dan kita harus memberikan penjelasan terhadap karakter yang kita ekstrak tadi. Jadi kalau saya baca, jika 2 karakter sebelah kiri dari sel C5 yang ini adalah apa tadi petunjuknya di bawah? Coba lihat tuh. SO, Solo, JK, Jakarta, BD, Bandung, SM, Semarang, kita hubungkan nih dalam rumus if-nya ini, petunjuk yang ini. Nah, berarti boleh kita masukkan begini dulu ya. Yang pertama tadi apa? SO Solo, kemudian kedua JK Jakarta. Berarti begini. SO tanda petik, koma tanda petik, Solo tanda petik. Nah, ini kalau saya baca, ulangi lagi bacanya ya, pelan-pelan ya. Jika 2 karakter sebelah kiri dari sel kode kamarnya adalah SO, maka kota asalnya adalah Solo. Berarti untuk kota-kota lain itu tinggal kita ulangi saja kan, karena formatnya sama ya. Oke, yang kedua lagi saya kopas nih dari sini ya. Saya koma dulu, saya copy rumusnya, sama dengannya nggak usah, mulai dari if saja. Terus kita sambung di sini, ganti dari SO tadi jadi JK, kemudian di sini ganti jadi Jakarta. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? BD Bandung. Udah, ganti aja SO-nya jadi BD. Kemudian Solonya kita ganti dengan Bandung. Apalagi? Yang berikutnya
Kita lanjut, di bawahnya lagi masih ada SM Semarang. SM Semarang. Berarti boleh SM di sini. Di sini kita masukin Semarang ya. Nah, tinggal satu lagi tuh Pak. Medan Pak, ME Medan. Perlu nggak kita ulangi lagi kayak begini? Perlu nggak kita ulangi lagi begini? ME itu dia kita ganti dengan Medan ya. Medan. Atau cukup begini aja. Atau cukup Medan aja, ini saya hapus nih. Cukup Medan aja. Nah, benar jawabannya. Di sini kita nggak perlu mengulangi lagi logical testnya dan juga value if true-nya. Kenapa? Karena ada namanya value if false. Artinya adalah value if false ini berperan sebagai bagian akhir dari nilai yang belum kita uji sebelumnya. Kita kan punya kode dan keterangan keterangan kota yang sudah kita uji ya. Kayak misalnya begini nih. SO Solo sudah kita uji. JK Jakarta sudah, BD Bandung sudah, SM Semarang sudah. Nah, terakhir kan tinggal Medan tuh. Kecuali kalau misalnya masih ada kode lain selain dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Selain dari 5 kode ini masih ada kode lain, berarti ME-nya kita harus ulangi lagi gitu dengan konsep yang tadi. Tapi kalau tinggal satu kode, yaitu ME, nggak usah kita ulangi lagi karena dia bakal ngambil ME. Mau tidak mau, value if false itu bakal ngambil ME sebagai kode yang terakhirnya gitu. Berarti kalau dia ketemu dengan ME, jawabannya apa? Medan. Nah, sampai di sini kita nggak usah menghitung berapa buka kurungnya ya. Kita langsung enter saja. Nanti bakal ada notif seperti ini, autocorrect yang membantu kita menyempurnakan kurangnya tutup kurung di ujung. Enter lagi, dia bakal muncul jawabannya. Sisanya kita boleh double klik ya. Nih, dia bakal tampilin tuh jawaban-jawaban yang sesuai dengan logika yang sudah kita susun. Coba kita cek dulu. SO adalah Solo, ME adalah Medan, JK adalah Jakarta, BD adalah Bandung. Nah, untuk kolom lama nginap ini, kita baca petunjuk dulu ya. Petunjuknya adalah lama tinggal apa lama nginap ya? Oh, sama aja ya. Diisi dari perhitungan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Wah, pas dapat yang gampang. Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Udah, langsung aja. Gak usah lama-lama. Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Sisanya kita duplikasi ke bawah. Udah, beres. Aman ya. Kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu kolom kelas. Kolom kelas itu diisi dengan menggunakan apa nih? Petunjuknya, coba lihat dulu. Dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel kelas dan potongan. Oh, berarti ada tabel bantu. Kita coba cek dulu tabel bantu di sebelah. Nah, ini. Oke. Jadi nanti acuannya pada tabel kelas itu, kolom kelas itu, kita ngambil di sheet sebelah ya. Nanti jawabannya ini. Kelas nanti acuannya apa nih acuannya? Oh, kode kamar acuannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen menebak acuan yang digunakan dalam rumus, kalian lihat aja di tabel bantu. Ini clue ya, clue yang saya berikan kepada kalian yang mungkin belum paham dengan asal mula rumus. Jadi kalau kalian pengen menampilkan kelas, lihat sebelah kirinya acuannya itu apa. Oh, kode kamar ABCD. Ya udah, berarti tinggal kita cari ABCD itu di mana. Di sini nggak ada. Ah, di sini adanya, tapi letaknya itu yang perlu kita paskan. Letaknya di mana? Kiri, tengah, apa kanan? Coba lihat ABCD itu di mana tuh? Saya zoom in sedikit ya, biar kalian bisa lihat. ABCD, yang mana yang memuat kode ABCD atau letaknya di sebelah mana tuh? Kayaknya ini ya. Ya gak sih? C A B C A D A D C C A D. Bener gak? Rumus VLOOKUP mid, mantap, betul banget. Kenapa VLOOKUP mid? Karena tabelnya di sini kan vertikal, ya kan? VLOOKUP tuh pakainya mid. Kenapa? Karena kode yang C ini kan letaknya di tengah, gitu asal mulanya. Oke, kita langsung hubungkan aja rumusnya ke sebelah ya. Biar nggak capek bolak-balik, kita kasih nama aja dulu kali ya. Ini ya, saya blok dulu. Klik kanan, lalu kita pilih divine name. Terus kasih nama apa nih bagusnya? Kelas aja. Ya, enaknya kalau kita kasih nama di sheet yang berbeda adalah kita nggak usah bolak-balik sheet dan rumusnya tidak terlihat terlalu panjang gitu loh. Oke? Sebenarnya bisa juga kalau kalian mau bolak-balik.
Tapi saya lebih suka begini, lebih simple. Dan nggak usah lagi mikirin F4-nya, FNF4 karena sudah langsung terkunci di sini ya, di area reverse to-nya. Enter. Oke, langsung kita kerjakan. Sama dengan VLOOKUP mid. Teksnya yang ini jelas ya. Kemudian kita ekstrak karakternya. Itu dimulai pada hitungan keberapa sih karakter C itu? Dari awal sini, dari S sampai ke C itu hitungan keberapa? S hitungan pertama, O hitungan kedua, C hitungan ketiga. Berarti dia 3 gitu start namanya. Nah kemudian numchars, number karakter. Ada berapa karakterkah huruf C? 1. Perhatikan juga komponen dari rumusnya. Numchars pada fungsi left dan fungsi right, dia itu ada buka kurung sikunya kan? Tapi kalau numchars pada mid itu tidak ada buka kurung sikunya. Artinya apa? Wajib. Jadi bukan opsional lagi. Balas kurung kemudian koma, table array. Isi tabel bantunya. Tadi kita udah kasih nama. Nama apa tadi? Kelas. Enak kan? Jadi nggak usah klik sheet tabel bantunya, langsung panggil kelas aja. Ini sama dengan kalian klik sheet sebelah, blok, lalu F4 tuh. Ada berapa jarak kalian pangkas tuh dengan menggunakan name range. Ya, lebih simpel juga rumusnya kelihatan. Koma, tinggal masukin call index namanya. Ada pada kolom keberapa tadi? Kelas itu 2 kan? Iya. Koma, range lookup-nya karena dia acuannya A, B, C, D, bukan angka, bukan juga rentang, maka pasti pakai false atau 0 ya, eksak gitu lah, sama persis. Kita enter, lalu duplikasi ke bawah, maka bakal muncul jawabannya sesuai dengan kode tengah yang sudah kita ekstrak tadi. Ya, kalau dia C kelas 3, A kelas 1, B kelas 2, bener nggak? A kelas 1, B kelas 2, C kelas 3, ada D nggak di sini ya? D VIP. Bener kan? Benar. Jenis kamar sekarang. Untuk jenis kamar, petunjuknya adalah ini. Kolom jenis kamar diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan. Jika karakter kelima dari kode kamar adalah D, maka double. S, single. K, khusus. Gampang nih. Kalau saya pakai switch boleh nggak? Oke. Kita ambil kodenya itu di tengah ya. Kita pakai mid dulu. Kemudian ambil teksnya, koma, start name-nya kita hitung mulai dari S ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada pada hitungan kelima sebanyak 1 karakter. Koma. Nah, tinggal dimasukkan value 1-nya. Value 1-nya tadi apa? D double. D double. Tanda petik D, tanda petik lagi double. Ya kan? Enaknya switch itu adalah kita nggak usah lagi ngulangin switchnya. Kita langsung ngambil ininya aja. Setelah D double tadi apa? S single. Langsung aja tanda petik S, tanda petik single. Ya kan? Terakhir apa? Khusus kan? Khusus, tanda petik khusus. Beres. Lalu kita enter. Nah, ini dia jauh lebih simple ya dibandingkan if tadi. Bukan berarti if tidak boleh, boleh. Cuman saya kepengen kalian yang sudah menggunakan versi terbaru atau versi yang lebih kekinian itu pakai rumus switch aja. Apabila, ingat, apabila sel yang kalian ekspresikan itu berupa teks. Tapi kalau misalnya selnya itu berupa nilai yang dimulai dari angka terbesar sampai terkecil, maka kalian bisa pakai ifs ya. Karena memang ada bagian kekurangan dari switch itu yang memang tidak bisa digunakan untuk pengklasifikasian nilai tertinggi sampai terendah. Ya, tapi di luar itu kalau misalnya kalian pengen melogikalkan formatnya teks itu bisa-bisa saja. Bahkan jauh lebih simple dibandingkan kalian menggunakan rumus if. Nih, bisa kalian bayangkan nih. Jauh banget perbedaannya ya antara if dengan switch. Nggak usah lagi diulangi switchnya, nggak usah lagi diulangi mid-nya, ya kan? Bahkan ini juga kita bisa ngambil langsung seperti value if false-nya di rumus if bertingkat. Bang, mau lihat yang pakai if, mau lihat yang pakai if boleh. Saya tampilkan di sini, tapi nanti saya hapus ya. Hanya sebagai sampel aja ya. Nih, kalau if berarti begini. If mid, kemudian ambil koma 5,1 sama dengan apa tadi yang pertama? D double S single ya. D double. Oke. Nah, ini kita copy if-nya sampai ke sini. Terus kita turunkan di bawah sini.
ganti lagi jadi S single. S single ya. S single. Selain itu khusus ya. Kalau rumus I bertingkat tuh begini dia. Begini deh rumusnya. Di enter maka jawabannya juga sama, nggak ada bedanya ya dengan yang di sebelah tuh, sama aja. Cuman ya begitu, dia agak sedikit panjang ya. Bahkan nanti akan jauh lebih panjang ketika yang dilogikalkan atau ketika yang diuji itu lebih dari 3. Apakah dia 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Berarti kalian harus mengulangi ini. Yang bikin panjang itu ininya loh, pengulangan ini loh. Ini yang bikin panjang dari rumus I bertingkat itu. Ya, ini yang tidak kita temukan di switch tadi kan. Switch tadi pada bagian pembuka rumusnya cuma 1 kali aja. Setelahnya tinggal kita masukkan S single, D double, khusus kan. Coba lihat tuh perbedaannya di sebelah. Beda nggak sih menurut kalian? Tuh, beda kan? Kita lanjut lagi deh ke kolom berikutnya, yakni tarif kamar. Untuk tarif kamar, kita baca petunjuknya dulu. Nah ini petunjuknya, coba ya. Kolom tarif kamar diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tarif kamar. Tabel tarif kamar, mana tarif kamar? Oh ini. Jadi nanti kita bakal membaca tabel ini ya. Tarifnya yang ini kita ambil nanti berdasarkan acuan kelas dan juga jenis kamarnya ya. Jadi ada 2 acuan nih. Coba kita lihat nih. Tarif kamar itu diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel tarif kamar. Acuannya itu bukan cuma 1 ya, tapi 2. Ada yang single kelas 1 3,5, single VIP 500, single apalagi tuh, single kelas 3 125.000. Jadi ada pengklasifikasian ya. Pengklasifikasian jenis kamar dan kelas untuk masing-masing harganya itu berbeda. Makanya kita harus bisa mentaktisi. Kebetulan di soal ini ada disediakan kolom gabungan. Artinya apa? Artinya kita diberikan kesempatan menggabungkan 2 acuan menjadi 1 biar memudahkan kita nanti dalam penggunaan rumus berikutnya. Paham gak maksudnya? Jadi kolom gabungan ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan 2 acuan sekaligus, yakni jenis kamar dan kelasnya ke sini, supaya pada saat kita baca nanti di soal sini kita bisa langsung mengambil 2 itu tadi, 2 acuan sekaligus ya. Caranya gimana Pak? Caranya ya kita gabungin pakai rumus concat boleh, pakai concatenate boleh, pakai n% boleh. Nah seperti ini kita langsung gabungkan aja seperti ini. Nah gabung ya, sudah menyatu lah ceritanya. Jadi ini dia tujuannya adalah untuk menyatukan 2 acuan menjadi 1 acuan saja, biar nggak ribet nanti kita melakukan blocking 2 sel. Tapi kalau misalnya di sini tidak tersedia, berarti kalian harus pakai rumus yang lain, nggak bisa pakai rumus ini. Entah mau pakai index match atau mau pakai XLOOKUP, terserah ya. Ya ini kita mengikuti petunjuk soal dulu ya. Memang sudah menyediakan kolom gabungan. Oke, saya sudah gabungkan. Berarti sekarang pengerjaannya begini. Tabelnya kan vertikal di sebelah ya. Kita boleh pakai rumus VLOOKUP. Kemudian kita pakai concat sama kayak tadi ya, karena kita punya acuan 2 ya, biar nanti bisa nyambung gitu. Terus kita ambil acuan pertamanya itu adalah apa dulu bagus ya? Kelas dulu ya. Tadi yang sebelah kiri apa? Kelas ya? Kelas apa ini ya sebelah kiri tadi? Coba kita lihat dulu. Lupa saya. Jenis kamar dan kelas. Oh, kebalik. Jadi kita ambil jenis kamar dulu sama dengan VLOOKUP concat. Kita ambil dulu teks pertamanya adalah jenis kamar, teks keduanya adalah kelas, biar nanti dia menggabungkan antara kedua sel tersebut. Kemudian habis itu kita balas kurung untuk menutup fungsi dari concatnya, lanjut koma ke table array. Table array itu adalah isi tadi tabel bantunya. Nah kita ke sebelah, aduh lupa kasih nama lagi ya, gak apa-apa deh. Kita ke sebelah sheet tabel bantu, lalu kita blok referensinya. Ingat, referensinya itu dimulai dari mana kita mengambil acuan. Tadi kita sudah menggabungkan kan acuan jenis kamar dengan kelas di kolom ini. Nah maka dari itu kita nggak usah lagi ngeblok dari jenis kamar, tetapi kita langsung ngeblok dari gabungan sampai tarif karena kita pengen ngambil tarifnya nanti. Sehingga kolom gabungan ini bakal menjadi lookup value-nya atau menjadi acuannya nanti.
Setelah kita blok, kunci dengan F4 atau Fn F4, koma, kolom keberapa nih tarif kamar? Gabungan kolom pertama, tarif kamar kolom kedua, koma, 0, jelas ya, bukan data rentang. Jadi kita pakai vols atau boleh juga volsnya diganti dengan 0. Kita enter, dia bakal muncul jawabannya, sisanya kita duplikasi. Coba kita cek dulu. Untuk double kelas 3 itu 60.000. Double kelas 3 60.000, betul ya. Kemudian single kelas 1 350.000. Single kelas 1 350.000. Khusus kelas 2 450.000. Khusus kelas 2 4,5. Kemudian single kelas 3 125. Single kelas 3 125, betul. Satu lagi deh. Double kelas 1 125. Double kelas 1, betul. Atau biar mudah ini saya kasih nama aja deh ya, yang ini ya. Area table arraynya. Coba saya kasih nama dulu biar nggak terlalu panjang. Blok, klik kanan, divine name, kita kasih nama apa bagusnya? Gabung aja ya, gabung. Nah, di sini untuk name range-nya kita ganti dengan gabung aja biar nggak terlalu panjang kelihatannya, guys. Gabung. Nah, enak kan? Lebih pendek kelihatannya ya. Enter, duplikasi ke bawah. Nah, udah, ini dari rumusnya. Simple. Kita lanjut lagi di kolom berikutnya, yakni kolom potongan. Coba dibaca dulu petunjuknya kolom potongan ya. Kolom potongan ini agak sedikit mengasah logika kayaknya ya. Coba kalian baca dulu. Kolom potongan diisi apabila lama tinggal di atas 10 hari, di mana besarnya adalah kelebihan jumlah hari tersebut dikalikan tarif kamar dikalikan prosentase potongan sesuai kelas yang diambil dari pembacaan tabel bantu dari tabel kelas dan potongan. Kok kayaknya panjang banget sih ini rumus soalnya. Saya sudah dapat maksudnya. Kita kasih nama dulu mungkin ya, biar nanti nggak bolak-balik untuk tabel kelas dan potongan yang kita bakal baca ini. Yang mana kita blok dulu nih? Yang tabel bantu apa nih? Tadi kan acuannya adalah ini ya. Nanti kita ambil juga jenis kamar sama kelasnya. Berarti kita ambil yang gabungannya aja ya. Mulai dari sini ke sini sebagai tarif kamar. Boleh? Tadi ini sudah kita kasih nama dengan nama gabung. Ingat, namanya tadi gabung. Pertama kita nggak usah bikin lagi ya. Untuk yang ini sudah ada namanya tadi gabung. Oke. Berarti tinggal yang bagian bawah yang kita mau kasih nama untuk tabel kelas dan tabel potongan. Kita seleksi mulai dari kelas sampai potongan. Isinya aja. Kenapa? Karena ini nanti acuan berikutnya. Acuan yang kita gunakan adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 VIP. Kita ambil dari sini, kita kasih nama ya, klik kanan, divine name, namanya apa bagus nih? Tadi gabung, nggak boleh sama dengan di atas, namanya potong aja ya. Nah, potong. Potong itu maksudnya potongan. Oke? Referensinya lihat nih yang saya seleksi. Enter. Ya. Kita sudah punya dua nama, ingat ya. Nama yang di sini adalah gabung, nama yang di sini adalah potong. Baik, kita coba kerjakan rumusnya pelan-pelan ya. Sama dengan if. Jika Jika potongan kelebihan jumlah, berarti kita ngambilnya tuh lama nginap ya sebagai acuan ya. Jika lama nginapnya di atas 10 hari, berarti boleh begini. Boleh nggak? Jika lama nginapnya di atas 10 hari, saya simbolkan dengan lebih besar 10. Maka, apa ketentuannya? Kelebihan jumlah hari tersebut dikalikan tarif kamar dikalikan prosentase. Oh, berarti boleh begini. Maka lama nginapnya itu kita kurangi dengan 10. Begini. Oke. Jika lama nginapnya di atas 10 hari, maka lama nginapnya itu dikurangi dengan 10 hari. Hasilnya itu kita kalikan dengan, harus pakai buka tutup kurung karena kita mau mengalihkan dengan tabel referensi di sebelah tadi. Kita kalikan dengan tabel vertikal yang ada di sebelah gitu ya. Ini kan dia minta dikalikan prosentase kan. Nih, tarif kamar dikalikan prosentase ya kalimatnya. Jadi kita harus mengalihkan dengan tabel yang ada prosentase di sebelah tadi. VLOOKUP acuannya kita ambil dari dua posisi, yaitu jenis kamar dengan kelas tadi. Berarti kita boleh sambungkan begini ya.
klik jenis kamarnya. Kelas dulu apa jenis kamar dulu tadi ya? Kayaknya kelas jenis kamar dulu kayaknya ya. Jenis kamar dulu dan kelas. Oke. Kemudian koma. Kemudian table array-nya tadi namanya apa? Yang ada double dengan kelasnya. Gabung ya. Gabung. Oke. Kemudian ada pada kolom kedua kan tarifnya kan? 2,0 ya, balas kurung. Nah, hasil dari pembacaan tabel tadi itu kita kalikan lagi dengan potongan diskonnya yang berapa persen gitu. Ada kan tadi ya diskonnya ya? Ya, yang tabel bawahnya lagi. Ini kan tabel atas. Yang ini kita pakainya untuk tabel atas. Nah, ada lagi tabel bawah yang merupakan potongan prosentasenya. Berarti hasil dari ini semua tadi nih kita kalikan lagi dengan tabel vertikal yang ada di bawah. Gitu ya. Acuannya adalah apa tadi? Kelas ya. Kalau acuan di tabel bawah cuman kelas doang. Jadi kita klik kelasnya, koma. Table array-nya tadi namanya adalah, kok saya lupa tadi, barusan kita kasih nama, potong. Nah, potong. Ya. Koma, ada pada kolom keberapa tadi? Persentase diskonnya 2 ya. 2,0 ya. Nah, udah beres nih sampai di sini. Oke. Oke, kita coba cek dulu apakah udah sesuai. Belum. Salah ya. Karena kita pakai if, ternyata lupa saya. Ada if-nya di depan. Jadi ketika kita balas kurung itu bakal muncul if-nya lagi yang mesti kita selesaikan. Kita sudah memulai di sini untuk logikalnya adalah jika lama nginapnya di atas 10 hari, maka nanti lama nginap dikurang 10 itu akan dikalikan dengan pembacaan tabel vertikal. Artinya dia bakal mengacu. Jadi kalau misalnya dia di atas 10 hari bakal mengacu pada tabel gabung yang ada di kolom kedua, dan hasilnya bakal kita kalikan lagi dengan prosentase tadi. Hasil yang muncul di perhitungan awal ini ya, kalikan dengan prosentase yang ada di tabel VLOOKUP bawah yang potong tadi, letaknya di kolom kedua. Dan selain itu, karena kan pasti ada yang tidak di atas 10 hari kan, ada juga ini yang 4 hari kan, gimana tuh caranya? Kita mau kasih masuk di klasifikasi apa yang di bawah 10 hari? Nah, maka harus ada pengecualian 0. Dia nggak dapat potongan apapun kalau misalnya dia tidak masuk dalam kategori di atas 10 hari ya. Kita enter, lalu kita duplikasi ke bawah. Coba kita cek nih, benar nggak jawabannya? Nah, lihat ya, untuk yang di bawah 10 hari dulu, yang tidak masuk dalam kategori perhitungan kita, itu pasti nggak dapat potongan kan? Bener ya? 1, 2, 3, mana lagi? 4, 5. Pak, kok 10 hari nggak dapat? Iya, karena kan tadi kita menggunakan lebih besar 10. Kalimatnya kan di atas 10 hari, bukan mulai dari 10 hari kan? Benar nggak ini? Benar nggak maksudnya? Ya, kalimatnya kan adalah di atas 10 hari, bukan mulai dari 10 hari. Jadi benar kan? Sehingga 10 harinya nggak termasuk, sehingga dia tidak mendapat potongan. Sementara yang 15 hari ini, dia dapat potongan sebesar 337.500. Dari mana? Coba kita cek dulu. Di mana besarnya adalah kelebihan. Oh, kelebihannya. Astagfirullah. Makanya bingung kok banyak banget ya. Kelebihan jumlah hari ya. Berarti yang dihitung 5 hari ya. Kelebihannya yang dikali. Berarti dikalinya cuma 5 aja ya. Nah, benar. Ini kan ada 15 hari. Nah, yang menjadi syarat kan dia di atas 10 hari. Berarti kalau misalnya dihitung 15 dikurang 10 kan menjadi 5 hari tuh. Nah, 5 hari itulah kelebihannya. Kita kalikanlah 5 hari tadi dengan ini tadi, perhitungan perkalian persentasenya. Dia muncul 337.500. Sama ya? Sama. Begitu juga yang ini. Ini 16 hari. Kelas 1 double. Berarti 6 ya. 6 hari yang dihitung ya. Kelas 1 double. Coba kita lihat. Kelas 1 double mana nih? Kelas 1 double. Ini 125. Oke, berarti rumusnya sama dengan kelas 1 double. Ini kita kalikan dengan 6 hari, hasilnya kita kalikan dengan prosentasenya yang kelas 1 ya. Munculnya 150.000. Betul ya? Betul. Satu lagi, pastikan lagi biar aman ya. VIP khusus, dia kelebihannya 4 hari. VIP khusus kelebihannya 4 hari. Mana nih VIP khusus nih? Ini 7,5 ya. 7,5 dia masuk di VIP. Berapa hari tadi kelebihannya VIP? 4 hari ya. Oke, kali 4 berarti sama dengan kita masukkan di sini
GVI khusus kita kalikan dengan kelebihannya 4 hari, hasilnya kita kalikan dengan potongannya yang VIP tadi. Munculnya 225.000. Yes, betul. Kita lanjut lagi, masih ada beberapa kolom nih. Total bayar dulu. Total bayar itu rumusnya ada di bawah sini, kita coba tampilkan dulu ya. Total bayar. Total bayar diisi dari perhitungan tarif kamar dikalikan lama tinggal dikurangi potongan yang diberikan. Ah, gampang nih, cuman aritmatik aja. Ya. Jadi yang pertama sama dengan tarif kamar, oke, dikali lama tinggal. Lama tinggal, kemudian dikurangi potongan yang diberikan. Udah beres. Nah, misalnya muncul begini ya. Nah, ini nggak usah pakai buka tutup kurung di sini, nggak apa-apa juga sih ya, karena kan dia bakal mendahulukan perkalian, ya. Kecuali kalau misalnya nanti di sini ada logika yang bentrokan dengan operasi dasar matematika, maka kalian boleh pakai buka tutup kurung. Kalau ini nggak, aman aja. Bahkan pada saat kita masukkan pun untuk memastikan misalnya ya, kalian memastikan jangan sampai Pak, jangan sampai dikurangi dulu G5 dengan K5 baru hasilnya dikali ini, enggak. Tuh jawabannya sama aja kok. Nah, nggak ada bedanya ya antara kalian pakai buka tutup kurung dengan tidak pakai buka tutup kurung, karena emang sejatinya Excel itu pinter, dia bakal bisa ngebaca mana yang lebih didahulukan gitu. Aman. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Istilah analisa perhitungan di bawah laporan berupa rekapitulasi jumlah pakai dan total bayar berdasarkan kelas serta statistik total bayar. Nih yang ini guys. Di bawah sini kita diminta menampilkan rekapitulasinya. Coba. Berarti kita pakai rumus sum, max, min, sama average ya. Iya, boleh begini nih. Sama dengan choose, kemudian berapa sel nih? 1, 2, 3, 4. 1, titik koma 2, titik koma 3, titik koma 4, tutup kurung kurawal, koma. Apa dulu yang pertama? Sum ya. Sum ini kita blok, kemudian balas kurung ini saya copy. Kemudian di sini kita masukkan max yang kedua ya. Total bayar max. Kemudian yang ketiga min. Yang terakhir average. Nah, udah. Muncul jawabannya 46 juta sekian-sekian, ini 10,2, 240, 3,8. Coba kita testing dulu apakah jawabannya sama nih. Bener nggak sih? Sum. Betul ya. Kemudian max. Betul. Kemudian min. Betul. Kemudian average. Betul. Betul. Ya, nggak apa-apa. Kalian mau pakai satu-satu kayak begini, sum boleh. Ya, sum, max, min, average boleh. Mau digabungin dalam choose juga nggak ada masalah. Ya, karena ini cuman bagian dari trik rumus aja. Oke, sekarang kita kerjakan dulu rekapitulasi kelasnya. Kita diminta menghitung ada berapa kali kelas 1, kelas 2, kelas 3 VIP itu dipakai. Nih, bersumber dari sini datanya nanti ya. Coba kalian perhatikan. Nah, berarti nanti kita menghitungnya pakai rumus count if ya. Ambil range-nya adalah kelas. Kemudian kalian kunci F4, range-nya itu ada kriterianya itu adalah ini, kelas. Lalu enter. Sisanya kita duplikasi. Maksudnya begini, kelas 1 itu berapa kali orang sewa gitu loh. Artinya yang menggunakan kelas 1 dalam laporan admin hotel ini ada berapa kali gitu. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kali digunakan ya dalam laporan. Kemudian yang kelas 2 itu berapa kali? 1 kali, ya kan? Kelas 3 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. VIP ada 3 itu. 1, 2, 3 gitu maksudnya. Aman, dan kita lanjut ke kolom yang terakhir. Jumlah total bayar. Nah, berarti sekarang yang kita rekap adalah total bayar yang ini. Nih, ini menjadi sum range-nya nanti. Kriterianya tetap sama ya, yaitu kelas 1 sampai VIP. Nah, rumusnya sama dengan sum if, bukan count if lagi ya, karena kita pengen menjumlahkan tuh. Range-nya adalah kelas. Mana kelas tadi? Kelas ini ya. Sorry, ini kelas, kita blok. Kunci F4, kriterianya adalah kelas, sum range-nya itu adalah total bayar. F4. Udah, enter. Kita duplikasi ke bawah ya. Dia bakal menjumlahkan. Maksudnya adalah kelas 1 ini totalnya ada 9,8. Dari sini lah guys. Coba saya tampilkan dulu ya.
biar kalian paham maksudnya. Nih, untuk kelas 1 bentar ya. Untuk kelas 1 itu kan ini ya. Nih, ini kelas 1. Terus mana lagi kelas 1? Ini kelas 1, kelas 1, kelas 1. Jadi kita jumlahkan semua itu 2.800 tambah 1.850 tambah 3,5 tambah 1.650. Dia totalnya adalah berapa tadi? 9,5 juta. Begitu seterusnya ya. Untuk kelas berapa lagi? Untuk kelas 3. Kelas 3 itu 240 tambah 500 tambah 1475 tambah 6880. Jawabannya adalah nih kelas 3 tadi 9095. Oke? Oke.